Dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah segalanya. Tapi, bagaimana jika kecemburuan mulai menguasai hati? Inilah kisah tentang cinta, harga diri, dan perjuangan seseorang untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Halo Sobat DND Film, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tambah banyak rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana alur dari film Asmara Gen Z episode ke-100 ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Hari itu langit mendung, seolah mencerminkan perasaan Akila yang sedang dipenuhi kemarahan. Ia berjalan tergesa-gesa ke halaman sekolah. Matanya penuh emosi saat mencari keberadaan Mohan. Pikirannya kalut sejak mengetahui bahwa Mohan akan bertemu dengan seorang klien yang direkomendasikan oleh Catalina. Nama itu saja sudah cukup membuat darahnya mendidih. Tapi tetap aja Mohan, lu gak bisa asal ambil. Mohan akhirnya muncul dari ruang kelas dengan raut wajah yang tampak lelah. Namun, begitu melihat Akila yang berdiri di hadapannya dengan tangan terlipat di dada, ia mengerti bahwa pertengkaran tak bisa dihindari. Akila langsung menyampaikan kekesalannya tanpa ragu, mempertanyakan alasan Mohan mau bekerja sama dengan seseorang seperti Catalina. Mohan hanya bisa menghela napas panjang sebelum akhirnya memilih untuk jujur. Dengan berat hati, ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan keuangan. Ia menjelaskan bahwa beban yang ditanggungnya semakin berat. Terlebih, ia masih memiliki banyak utang kepada teman-temannya. Bahkan biar lu lebih ngerti, Fatah yang bayarin uang sekolah gue sekarang. Mendengar itu, hati Akila sedikit luluh. Tetapi egonya masih terlalu tinggi untuk menerima bahwa Catalina lah yang menjadi perantara pekerjaan tersebut. Akila merasa tidak terima dan tanpa berpikir panjang, ia menyarankan agar Mohan kembali meminta bantuan Fatah. Saran itu membuat Mohan merasa harga dirinya diinjak. Meski ia sangat mencintai Akila, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Akila lebih memilih melihatnya bergantung pada orang lain daripada berusaha sendiri. Dengan hati yang semakin berat, Mohan mengambil ponselnya dan langsung menghubungi Fatah. Saat Fatah mengangkat teleponnya, Mohan dengan suara tegas meminta agar temannya itu tidak membantu Akila jika ia datang dengan permintaan terkait dirinya. Setelah menutup telepon, amarah yang tertahan di dalam dirinya akhirnya meledak. Dengan penuh emosi, Mohan menendang pohon yang berada di dekatnya. Napasnya memburu, tangan mengepal erat. Ia merasa tak berdaya, bukan hanya karena kesulitannya, tetapi juga karena orang yang paling ia cintai justru tak mempercayainya. Sementara itu, Akila yang masih dipenuhi emosi pergi mencari Fatah. Dalam pencariannya, ia justru bertemu dengan Victoria. Tanpa ragu, ia meluapkan amarahnya, menuduh Victoria sebagai orang yang memberikan nomor Mohan kepada Catalina. Victoria pun terkejut, hanya bisa menghela napas dan memilih tidak memperpanjang masalah. Akila pun akhirnya menemukan Fatah, dan tanpa basa-basi ia meminta tolong agar Fatah mencari pekerjaan lain untuk Mohan. Ia ingin memastikan bahwa Mohan tidak perlu lagi bekerja sama dengan Catalina. Namun, alih-alih langsung setuju, Fatah justru menatap Akila dengan penuh kesabaran sebelum akhirnya berbicara dengan nada lembut. Ia menasehati Akila untuk percaya kepada Mohan. Fatah mengingatkan bahwa Mohan tidak akan pergi kemana-mana dan hatinya hanya untuk Akila. Kata-kata itu perlahan menusuk hati Akila. Ia mulai menyadari
bahwa amarah dan kecemburuannya selama ini telah membutakan hatinya. Ia tidak melihat bahwa perjuangan Mohan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi masa depan mereka berdua. Dalam diam, Akila mulai menyadari kesalahannya. Di sisi lain, suasana di sekolah mulai berubah menjadi lebih ceria. Semua siswa berkumpul di lobi, menantikan pengumuman mengenai pentas seni yang akan berlangsung 2 minggu lagi. Wajah-wajah penuh semangat terlihat di antara kerumunan. Guru-guru yang berdiri di depan mengumumkan bahwa siapapun yang ingin menjadi bintang dalam acara tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai aktor. Mendaftarnya Tirta Persada ini, oke? Sementara itu, di tempat lain, calon manajer Mohan tampak berbicara dengan Catalina, memastikan apakah pertemuan dengan klien akan tetap berlangsung. Catalina yang tidak ingin ada kendala langsung menghubungi Mohan untuk meminta kepastian. Mohan yang masih dalam suasana hati yang buruk akhirnya menjawab telepon itu dan menyetujui pertemuan tersebut. Ia sadar bahwa ia harus tetap fokus pada pekerjaannya, seperti yang dikatakan Fatah. Fatah sendiri tetap menjadi sosok yang tenang dan mendukung. Ia menyemangati Mohan untuk terus maju, yakin bahwa Akila pada akhirnya akan mengerti perjuangan yang sedang dilakukan Mohan. Lo kerja aja. Ntar juga dia ngerti kok. Ya, gue pikir juga gitu. Saat bel pulang sekolah berbunyi, siswa-siswi mulai berhamburan keluar dari gerbang. Di sudut parkiran, Fatah duduk di atas motornya. Matanya tertuju pada seseorang yang baru saja keluar dari gedung sekolah, Zara. Gadis itu tampak terkejut saat melihat Fatah menunggunya, dan wajahnya yang biasanya ceria berubah menjadi merah padam. Fatah hanya bisa tersenyum tipis sebelum memberikan kode agar Zara naik ke motornya. Gadis itu ragu sejenak, merasa malu karena banyak mata yang memperhatikan mereka. Namun setelah beberapa detik, ia akhirnya menghela napas dan dengan hati-hati naik ke belakang Fatah. Tanpa banyak kata, Fatah menyalakan motornya dan melaju perlahan meninggalkan sekolah dengan Zara yang masih mencoba menenangkan debaran di dadanya. Cukup sampai di sini dulu cerita kali ini. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa follow akun ini ya, serta berikan like dan komennya ya sobat. Terima kasih. See you next video. Kok gue ditinggalin sih, kan bisa bonceng 3?